2026. Aspal jalanan kembali memanas, pelabuhan kian riuh, dan stasiun-stasiun dipenuhi wajah yang menyimpan satu tujuan yang sama, yaitu pulang ke rumah. Ini dia kisahnya dalam cerita 8 menit. Berdasarkan survei angkutan lebaran tahun ini, diperkirakan 143,9 juta orang akan bergerak secara serentak di seluruh penjuru Nusantara. Meski angka ini sedikit menurun sebesar 1,7% dibanding tahun lalu, kesibukan di balik layar tetap luar biasa. Pemerintah telah menyiagakan lebih dari 31.000 bus, ratusan kapal, ribuan gerbong kereta, hingga ratusan pesawat. Kebijakan stimulus seperti diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%, serta program mudik gratis bagi puluhan ribu pemudik motor menjadi saksi betapa seriusnya bangsa ini dalam merawat ritual tahunan ini. Di balik seriusnya persiapan, mudik juga menjadi panggung komedi kreatif masyarakat kita. Lihat saja pemandangan di jalan. Tulisan-tulisan lucu di belakang kendaraan, dan juga banyak orang yang membawa binatang mereka untuk ikut pulang ke kampung halaman. Kalau arti mudik buat saya sih ya momentum di mana aku bisa bertemu dengan orang tua, karena kan memang sudah lama di sini gitu kan. Silaturahmi aja dengan keluarga dan orang tua di Palembang. Namun, di balik angka-angka statistik dan persiapan logistik yang masif, mudik adalah sebuah perjalanan emosional. Sebuah fenomena yang membuat kita bertanya, sejak kapan ritual pulang ini menjadi bagian dari DNA kita? Sebelum kita mengenal jalan tol yang mulus, mudik memiliki wajah yang lebih sederhana, namun sangat dikenang di hati. Istilah mudik mulai berkembang secara masif pada periode 1960-an hingga 1980-an. Ini adalah era di mana urbanisasi sedang berada di puncaknya. Orang-orang desa berbondong-bondong meninggalkan tanah kelahiran menuju kota-kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di masa inilah, roh mudik terasa sangat kuat. Ada ikatan emosional yang tinggi, di mana para perantau rela melakukan apa saja, naik kendaraan seadanya yang minimalis hanya untuk melepas rindu pada keluarga. Namun zaman berubah. Kini esensi mudik perlahan bergeser. Bagi masyarakat modern, mudik bukan lagi sekedar melepas rindu, melainkan juga ajang menunjukkan eksistensi diri dan status sosial yang berhasil diraih di perantauan. Mudik telah menjadi panggung bagi gaya hidup dan pencapaian. Secara etimologi, kata mudik menyimpan sejarah perjalanan geografis. Ia merupakan serapan dari bahasa Melayu yang berarti perpindahan dari hilir ke hulu. Di masa lalu, masyarakat yang bekerja di hilir sungai akan pulang ke arah hulu atau udik pada sore hari. Udik juga berarti ujung, tempat di mana segalanya bermula. Seiring waktu, makna ini berasimilasi dengan budaya Jawa yang merantau ke kota-kota besar. Istilah mudik kemudian sering dikaitkan dengan akronim mulih dhisik yang secara harafiah berarti pulang sebentar. Sebuah janji bahwa meski kaki melangkah jauh untuk mencari nafkah, sang perantau akan selalu menyempatkan diri untuk kembali ke akar, meski hanya sementara di hari raya. Jauh sebelum istilah modern ini populer, tradisi pulang kampung ternyata sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Mataram Islam. Kala itu, para penguasa atau pejabat yang ditugaskan di luar wilayah pusat kerajaan akan menempuh perjalanan jauh untuk kembali ke kampung halaman pada hari-hari tertentu. Mereka pulang untuk menghadap penguasa, menjaga silaturahmi, dan membersihkan makam leluhur. Tradisi ini terus bertahan melewati masa kolonial Belanda hingga akhirnya menyatu dengan nilai-nilai Idul Fitri yang menekankan maaf memaafkan dan kerukunan keluarga. Hal
menarik saat mudik yang mungkin belum kamu tahu adalah mudik membawa dampak besar bagi ekonomi. Mengapa demikian? Rata-rata perantau dari ibu kota yang mudik akan membawa uang dalam nominal yang cukup banyak untuk dibagikan kepada orang tua dan saudara masing-masing. Itulah kenapa kondisi tersebut dipercaya mampu memberikan manfaat di bidang ekonomi daerah. Kegiatan pulang kampung di momen Idul Fitri telah berkontribusi banyak dalam menciptakan retribusi pendapatan daerah. Di samping itu, hal ini juga berdampak pada tumbuhnya investasi daerah dan terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Fakta unik mudik lainnya adalah THR dan makanan jadi hal yang tak terpisahkan. Ketika Lebaran mulai dekat, banyak jasa-jasa penukaran uang receh yang ada di pinggir jalan untuk kamu yang belum sempat menukarkannya di bank. Bagi kamu yang sudah bekerja, umumnya kamu harus mempersiapkan THR untuk diberikan kepada keponakan dan saudara lainnya. Sementara itu, makanan Lebaran identik dengan ketupat, rendang, opor ayam, sambal goreng, dan berbagai kue kering. Kini kita menyadari, mudik bukan sekedar urusan transportasi atau liburan panjang. Ia adalah perjalanan melepas rindu setelah berjuang untuk mimpi-mimpi kita. Arti mudik bagi saya itu bisa berkumpul bersama keluarga lagi, terus kemudian berkumpul bersama saudara-saudara yang nggak setiap tahun momen itu ada. Nah, perlu diingat untuk beberapa tips mudik agar selamat selama perjalanan. Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada kondisi kendaraan serta saldo kartu tol dan bahan bakar untuk menghindari hambatan teknis di tengah perjalanan. Jaga kondisi fisik dengan beristirahat setiap 4 jam sekali di rest area untuk menghindari kelelahan ekstrim yang berisiko memicu kecelakaan. Serta pilihlah waktu keberangkatan di luar jam puncak arus mudik demi kenyamanan bersama. Ya, tipsnya itu gimana caranya supaya anak bisa diem di kereta, kita ajak main, kita dikasih makanan atau tontonan anak gitu aja. Jadi, sudah siapkah Anda untuk mudik tahun ini?